semangat semuanya. Malam lagi, hari ini day 2 dari Project Management Masterclass. Ini kok tulisannya masih day 1 ya? Enggak, harusnya day 2. Ya, efisiensi pekerjaan 2 kali lebih cepat dengan Google Workspace. Oke, teman-teman, kita langsung masuk. Welcome to our masterclass. Jadi seperti kemarin sama, setiap halaman, setiap pembahasan itu akan sangat berharga dan sangat penting. Jadi pastiin teman-teman semuanya matiin notifikasi handphonenya supaya nggak ting-tang-ting-tung sepanjang masterclass. Buka catatan ya, kalau perlu boleh nyatet apa yang kita bahas hari ini. Di sini juga ada tim moderator. Halo tim moderator semuanya yang udah standby buat nemenin kita malam ini ya. Be active and respectful in the chat please guys. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol boleh, sambil kenalan-kenalan di chat juga. Kita sambil perhatikan dan fokus untuk belajar apa yang akan di-sharingkan sama Fenty hari ini. Oke, apa sih yang bakalan kita bahas? Jadi buat yang kemarin ketinggalan, sorry banget yang kelewatan ya, dan yang belum nonton recording, kemarin itu kita belajar basicnya project management. Peran dari seorang project manager, habis itu perkenalan ke Google Workspace, habis itu Fenty juga sempat live ngejelasin sampel projectnya Google Calendar, sama ngajarin step by step cara pakai Google Calendar yang keren banget ya. Nah hari ini, hari kedua, bakalan kita bahas project tracking, Google Sheets, dan essential elements untuk tracking project, belajar menstrukturkan tracker project, sama creating project tracker. Nanti bakalan step by step juga dijelasin sama Fenty via live juga demo kayak kemarin ya. Nah sekarang kita mau polling dulu nih, cek ombak supaya pada melek ya. Jam 7 malam biasanya habis dinner atau belum dinner nih, ngantuk-ngantuk, kita polling dulu siapa yang kemarin hadir di hari pertama atau siapa yang belum hadir. Oke, siapa yang join sesi kemarin? Weh, ini 60% hadir ya. So far 62%, 38% kelewatan. Oke. Gak apa-apa, sambil diisi-isi supaya tim moderator juga tahu ya, ini kebanyakan udah hadir kemarin atau brand new semuanya di hari ini. Oke. Selamat datang untuk 38% orang yang baru hadir hari ini. Ya, hari ini teman-teman kita bakalan belajar tentang ini ya rundown-nya. Kita akan kenalan sedikit tentang apa itu virtual assistant dan popular service atau layanan apa aja sih yang biasanya seorang VA itu bisa berikan kepada kliennya mereka. Ya, habis itu di sesi ketiga kita akan membahas tentang project tracker. Jadi nanti kita akan undang Fenty untuk jelasin ke kita semuanya gimana sih cara membuat tracker project. Ya, setelah itu aku juga akan menjelaskan sedikit gimana caranya teman-teman bisa mulai karir sebagai VA dan dari nol bisa menjadi VA yang sukses. Ya, dan bagian kelima kita akan ada hands-on tutorial juga di Google Sheet barengan sama Fenty, dan yang terakhir akan ada Q&A session sama Fenty juga. Oke, nah untuk teman-teman yang baru di sini pasti pada wondering juga ya, apakah aku sebenarnya cocok nggak sih untuk ikut masterclass ini? Coba dilihat teman-teman, kira-kira cocok nggak ya teman-teman ada di masterclass ini? Apakah ada yang ibu-ibu yang kepengen kerja dari rumah, nggak pengen jauh dari suami dan anak, tapi kepengen juga tetap menghasilkan? Cocok berarti di sini. Kalau ada yang freelancer, misalnya bisa juga sambil kuliah, tapi kepengen punya penghasilan on the side gitu ya, part-time job. Itu juga cocok untuk ada di sini. Kalau teman-teman ada full time worker, misalnya kerja kantoran dari 9 to 5 tapi ngerasa pengen deh punya penghasilan di luar dari jam kerja, bisa banget ada di sini. Dan yang terakhir, kalau teman-teman adalah entrepreneurs atau pemilik bisnis yang kepengen bisnisnya itu lebih didigitalisasi lagi supaya revenue-nya semakin lebih banyak. Kira-kira cocok nggak nih? Ada nggak teman-teman yang aku petani gitu ya misalnya, tapi nggak apa-apa, petani adalah full time worker gitu ya. Masuk juga semuanya di kategori ini. Semoga teman-teman yang ada di sini semuanya on the right place hari ini, at the right time juga, dan semakin semangat untuk belajar di hari kedua. Oke, teman-teman moderator, ini banyak pertanyaan ya tentang recording kemarin, tentang form tugas dan lain-lain. Aku minta tolong dibantu dijawabin. Tapi sebetulnya teman-teman kita akan bahas semuanya dengan detail juga hari ini. Jadi tenang aja, oke? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk kalian semuanya yang stay sampai akhir di sesi masterclass hari ini, bakalan ada hadiah spesial dari tim SGBVA, yaitu e-book tentang virtual assistant trends in 2025. Jadi apa aja sih yang kita perlu tahu kalau kita mau menjadi seorang virtual assistant di tahun yang baru ini.
Ya, siap-siap teman-teman akan dapat banyak bocoran yang berguna banget dari e-book ini. Oke, buat yang kemarin belum datang, masih belum tahu siapa itu Fenty, yaitu guest speaker-nya kita malam hari ini. Fenty ini adalah seorang sarjana di bidang kesehatan dan gizi dari UGM Jogja. Ada nggak nih yang dari Jogja juga nih, teman-temannya Fenty, teman tetangganya Fenty mungkin waktu di Jogja ya. Kalau ada yang dari Jogja juga, sama kayak tempat kuliahnya Fenty pada masa itu. Nah, selain itu Fenty juga bekerja selama 8 tahun di dunia corporate, jadi punya pengalaman. Jadi orang-orang yang ngerasa hari ini aku pekerja corporate pasti bisa relate sama Fenty yang sudah menukarkan waktunya dengan di dunia corporate selama 8 tahun. Ya, mungkin can relate juga banyak ibu-ibu yang ngerasa aduh kerja corporate capek banget, pengen banget bisa di rumah aja sama keluarga. Nah, itu juga yang dirasain sama Fenty, makanya akhirnya memutuskan untuk banting setir jadi virtual assistant. Ya, hari ini Fenty bekerja bersama dengan 3 klien dari Singapura dan Indonesia. Spesialisasinya adalah event manager, business development, dan creative operation. Nanti kita undang ya Fenty untuk cerita sendiri tentang perjalanan hidupnya dia sampai bisa ada di hari ini sharing ke teman-teman semuanya. Oke, nanti juga akan ada teman-teman bisa dapat certificate of attendance untuk teman-teman yang mengerjakan tugas dan assignment yang diberikan selama 2 hari ini. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya belum sempat nonton recording yang kemarin, masih bisa punya kesempatan juga untuk dapat sertifikat. Jadi tenang aja ya. Sekarang fokus dulu kita belajar yang hari kedua. Nanti bisa catch up dengan tugas di hari pertama di hari ini dan besok. Oke? Nah, sekarang aku pengen ngajak menghayal lagi. Kemarin udah banyak banget yang sharing pengen kerja di mana sih kalau misalnya bisa kerja di mana aja. Ya, ada nggak nih yang kepengen jalan-jalan ke luar negeri tapi tetap sambil menghasilkan juga? Pengen liburan ke Bali, kerja di pinggir pantai gitu ya, tapi bisa tetap punya pekerjaan dan menghasilkan bahkan dalam dolar atau euro. Ya, ada nggak nih yang kepengen kerja jadi virtual assistant atau pengen kerja remote tapi tetap bisa menghasilkan dengan cuan yang besar? Ada ya. Kalau misalnya nggak ada ya teman-teman nggak ada di sini gitu ya sebenarnya. Kita bikin masterclass hari ini memang cocok untuk teman-teman yang kepengen punya penghasilan tambahan, kepengen kerja jarak jauh tapi bisa menghasilkan cuan yang banyak dari mata uang asing juga. Banyak ya. Oke. Nah, kabar baiknya teman-teman, dunia itu udah berubah. Kalau dulu yang kita tahu orang sukses itu adalah orang yang kerja 9 to 5, pergi ke kantor, pulang sampai malam, macet-macetan, itu adalah cara cari uang yang paling lumrah di mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini dunia udah berubah dan apalagi setelah terjadinya pandemi COVID, itu benar-benar membuka peluang buat orang-orang itu bisa bekerja jarak jauh. Jadi banyak perusahaan besar pun juga yang merasa ternyata orang-orang itu bisa produktif loh kerja jarak jauh, nggak harus pergi ke kantor. Ya, dan kabar baiknya walaupun misalnya teman-teman ngerasa aku nggak punya skill macam-macam nih hari ini, aku nggak pernah kerja kantoran, udah lama nih jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Kabar baiknya kalau jadi virtual assistant itu tanpa latar belakang apapun tetap bisa teman-teman. Ya, karena seorang VA itu sebetulnya adalah seorang individu yang profesional yang membantu para pemilik bisnis jarak jauh dengan memberikan layanan seperti administratif, teknikal, kreatif, support gitu ya. Jadi misalnya kayak bikinin jadwal kerja gitu ya, jadwal meeting, manage social media, customer service, masukin data dan macam-macam teman-teman. Jadi bahkan kayak ngeset kalender atau nelponin supir supaya bisa jemput anaknya tepat waktu, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh virtual assistant. Jadi nggak perlu punya skill macam-macam, nggak perlu S1, S2, S3 dan lain-lainnya, bisa jadi virtual assistant dan bisa belajar dalam waktu singkat aja. Ya, menarik ya teman-teman. Ini yang kayak aku bilang, service apa aja sih yang bisa diberikan? Banyak. Kalau teman-teman mau, biar nanti terinspirasi buat ingat-ingat lagi, boleh di screenshot ya halaman ini. Nanti dilihat lagi kira-kira mana ya yang cocok untuk aku. Oke. Dan, nah yang kayak tadi aku bilang, 95% layanan yang bisa diberikan seorang VA itu bisa dipelajari dalam hitungan hari atau minggu. Jadi nggak perlu tuh kuliah lagi sampai 1 tahun, 4 tahun, S1, S2, nggak perlu. Ya, cukup teman-teman pikirin apa yang teman-teman senang lakukan, passionate untuk lakukan, habis itu dipelajari.
selama beberapa hari minggu itu sudah bisa memberikan layanan kepada calon klien bahkan dari luar negeri. Oke? Nah, kliennya bisa siapa aja sih? Bisa basically siapa aja, teman-teman ya. Semua bidang itu bisa membutuhkan virtual assistant. Jadi teman-teman kira-kira cocoknya sama apa nih? Misalnya pengen tertariknya di bidang F&B, atau kalau cewek-cewek sekarang tertariknya di bidang skincare, fashion, fitness gitu ya. Itu bisa. Jadi semua bidang ini bakalan membutuhkan virtual assistant. Kuncinya cuma teman-teman mungkin mereka belum tahu bahwa mereka butuh. Tugas kita sebagai seorang VA adalah untuk memberitahu mereka kalau mereka bakalan bisa terbantu banget sama jasa-jasa kita. Oke? Nah, selanjutnya kelewatan. Ini dulu ya. Berapa sih penghasilan seorang VA? Jawabannya macam-macam, range-nya sangat luas. Kalau untuk teman-teman yang baru mulai jadi VA, itu mungkin income-nya itu di angka 8 sampai 15 US dollar per jam. Ya, kira-kira berarti itu sekitar 100.000 sampai 250.000 rupiah per jam. Dihitung aja teman-teman, kira-kira pengen punya penghasilan berapa ya, mau kerja berapa jam. Gitu ya. Nanti kalau misalnya udah lebih advance atau lebih berpengalaman lagi sebagai VA, bisa menghasilkan sampai 50 dolar per hour. Itu berarti 750.000 rupiah per jam, teman-teman. Kebayang nggak kalau misalnya satu hari cuma 2 jam kerja aja, itu udah 1,5 juta rupiah. Kalau kerjanya 20 hari, udah 30 juta rupiah 1 bulan ya. Kerjanya cuma 2 jam per hari dan di rumah aja. Bayangin ya, tapi tetap yang namanya kita masuk ke dunia pekerjaan yang baru, pastinya nggak akan ada yang instan. Jadi harus semuanya kita mulai dan kita harus belajar dan fokus untuk mempelajari di bidang yang kita ingin berikan. Oke? Nah, yang menyenangkan banget dari jadi VA itu adalah kita nggak harus resign dari full time job, teman-teman. Jadi kalau yang hari ini masih kerja, nggak apa-apa. Hari ini masih kuliah, nggak apa-apa, tetap bisa jadi VA. Ya, fleksibel banget, bisa kerja dari mana aja, bisa sambil traveling juga. Teman-teman bisa atur waktu jam kerja sendiri. Ya, mau kerjanya pagi doang atau malam doang, mau 2 jam aja sehari atau 5 jam sehari atau 12 jam sehari, bebas. Sebagai virtual assistant kita itu ini adalah bisnis kita sendiri ya. Jadi kita bisa mengatur apapun yang kita mau dalam bisnis kita. Oke? Dan dengan income rate yang kayak aku share tadi, pastinya juga bisa mendapatkan financial stability juga ya kalau kita serius memang menjadi seorang VA. Dan yang terakhir, karena bebas diatur sendiri, ya pastinya kita bisa dapat yang namanya work-life balance juga. Oke, nah oke nih, kita sekarang mau masuk, sebentar lagi kita panggil Fenty, tapi tak kenal maka kata sayang untuk yang tadi baru hadir, aku belum sempat kenalan ya, namaku Catherine Viria, boleh follow Instagramku @CatherineViria, kemarin banyak banget teman-teman juga yang udah ngobrol-ngobrol di DM ya. Aku adalah seorang virtual assistant juga. Hari ini aku bekerja sebagai virtual executive assistant dengan 2 international clients dan long term. Jadi aku juga alumni dari course SGB VA. Aku ambil course ini sekitar 2,5 tahun yang lalu, teman-teman, udah lama banget ya. Jadi selama itu pun aku sudah bekerja menjadi seorang remote worker. Nah, selain itu aku juga punya fashion brand. Jadi kalau kita jadi virtual assistant itu yang bikin senang adalah kita bisa melakukan banyak hal on the side ya. Kadang-kadang kalau kita kerja full time 9 to 5 di kantor, udah pasti dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu udah miliknya kantor kita. Kita udah nggak bisa melakukan banyak hal lainnya lagi. Tapi kalau kita jadi virtual assistant, kita bisa membagi waktu kita sendiri. Kita bisa punya beberapa klien sekaligus dan bahkan punya brand sendiri juga ya, punya bisnis sendiri juga. Oke, sekian tentang aku. Kalau misalnya mau reconnect, mau connect sama aku, boleh follow Instagramku ya @CatherineViria. Nanti boleh tag juga kalau teman-teman ngerasa belajar sesuatu hari ini. Oke, kita lanjut ke topik yang paling penting selanjutnya, yaitu kita kenalan lagi sama Fenty. Oke? Hai, selamat malam. Halo semuanya. Halo Kat. Welcome back. Halo. Thank you udah hadir di hari kedua hari ini ya di Masterclass VA dan mau berbagi lagi sama kita. Teman-teman, untuk yang belum ikut kemarin, ini Fenty akan jelasin lagi sedikit ya latar belakangnya Fenty,
kenapa bisa memilih untuk jadi VA lewat jalur komunitas SJB VA ini, dan sebenarnya sekarang udah sampai tahap mana sih gitu. Mungkin sama kasih teaser sedikit ya, kemarin ngajarin apa? Oke, boleh Kak. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salam juga nih. Waalaikumsalam. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih udah join lagi di Day 2. Mungkin yang kemarin belum sempat join, selamat datang. Dan yang kemarin sempat join dan hari ini datang lagi, thank you banget udah menyempatkan waktunya untuk bisa join di sesi malam hari ini. Mungkin untuk perkenalan dulu singkat aja teman-teman. Jadi tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Ket dari aku, lulusan dari Gizi Kesehatan ya, Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tahun lulusnya nggak usah di-spill ya. Jadi setelah lulus aku sempat kerja nih selama hampir 8 tahun di dunia corporate. Jadi hampir mulai dari FMCG industri, aku ada 2 kali move ya, 2 kali pindah. Kemudian terakhir itu adalah di education technology startup, itu hampir 7 tahun gitu. Dan ya di masing-masing industri ini aku banyak posisi-posisi yang sudah ditempatin, termasuk yang terakhir di 2 tahun terakhir aku di startup ini, aku sebagai project manager, yang mana memang menghandle sebuah project yang cukup besar nih. Dan itu berjalan selama hampir 2 tahun gitu. Nah, selama 2 tahun di posisi ini memang aku banyak banget belajar. Jadi ya walaupun memang tantangannya cukup berat, tapi skill-skill dan knowledge yang didapatkan juga cukup banyak, dan aku sangat berterima kasih dengan pengalaman yang udah aku dapatkan selama 2 tahun menjadi seorang project manager. Namun ya mungkin awalnya dulu kita kemarin itu ada pandemi ya, dari pandemi dan juga pekerjaan aku transisi untuk work from home, dan jadi aku mulai ngeliat juga nih ternyata possible banget kerja dari rumah gitu. Walaupun kemarin-kemarin tuh kayak pemikirannya memang bisa kerja dari rumah, tapi setelah pandemi mungkin kita baru disadarkan nih, oh ternyata bisa possible banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya mungkin teman-teman yang kerjanya cuma model laptop doang gitu kan, laptop tinggal dibuka di rumah juga bisa kan gitu kan. Jadi memang gampang bisa melakukan semuanya di rumah gitu. Makanya aku mulai nyadar, oh bisa ya di rumah. Apalagi waktu itu aku juga udah punya anak gitu. Jadi kenapa setelah punya anak juga aku mulai mikir, nanti kalau misal keadaan udah kembali normal, apakah aku akan tetap harus kembali lagi kerja di kantor nih gitu. Ternyata ya memang akhirnya tetap kembali kerja ke kantor, dan tapi waktu itu aku juga coba research lagi apakah memungkinkan nih misal aku cari pekerjaan yang fully remote gitu. Jadi saat itulah ketemu ini SGBVA gitu ya. Jadi mungkin ini juga teman-teman juga ya, kenapa sih aku melihat SGBVA ini, why I choose to become a VA gitu ya. Oke, nah ini pertama adalah VA itu sendiri itu adalah bisnis, atau mungkin kita bilangnya profesi ya, cuma sebenarnya itu bisa dijadikan bisnis juga yang bisa kita scale up secara mandiri gitu, karena memang ada kemungkinan besar untuk bisa kita reach out klien dari luar juga gitu. Dan ini adalah beberapa alasan kenapa aku memilih sebagai virtual assistant. Yang paling utama adalah bisa fleksibel bekerja tanpa harus mengorbankan keluarga juga. Jadi masih banyak waktu untuk bersama dengan keluarga tanpa harus commute ke kantor gitu, misalnya macet-macetan pagi-pagi gitu, nggak perlu gitu. Sampai sekarang setelah menjadi VA pun aku ada tadi ya sudah handle 3 klien, dan kemudian memang ada perubahan cukup besar, aku lebih banyak waktu bersama keluarga gitu. Dan selain itu juga lebih income-nya juga lebih meningkat gitu. Itu sih yang paling penting ya, kita benar itu. Kita kerja dari rumah tapi juga gajinya lebih bagus daripada kerja di corporate gitu. Itulah kenapa juga virtual assistant ini termasuk salah satu profesi yang cukup menjanjikan nih buat mungkin kalau misalnya perempuan ataupun mungkin buat laki-laki juga bisa banget gitu. Oke, nah itu perkenalan singkat dari aku. Oke, ini mungkin agak salah juga ya, sorry banget nih belum diupdate yang bagian day one-nya, ini udah itu ya sekarang.
Jadi nanti teman-teman mungkin sedikit refresher aja. Kemarin kita kan sempat bahas ya apa itu project manager, project management fundamentalnya apa. Nah teman-teman ada yang ingat nggak? Bentar ini ya, aku ada kemarin kita ada perumpamaan apa nih untuk project manager itu? Ingat nggak kemarin perumpamaannya sebagai apa? Ini tes malam ini kita mau makan apa ya? Kemarin kan kemarin udah pada jadi lapar juga nih gara-gara dengerin Fenty jelasin tentang project management. Hari ini opsinya ada burger atau pizza. Yang mana kemarin? Yang apa kita hari ini? Oke, 90% benar ya. Jadi kemarin kita sempat bagi-bagi burger, bagi-bagi burger ya. Jadi kita kemarin mengumpamakan bahwa project manager itu kayak seorang chef gitu. Jadi kita sebagai seorang project manager itu memastikan gimana burger ini itu enak gitu. Dan kalau misalnya burgernya biar enak, kita kan harus ada tim-tim yang mungkin bisa provide ingredient berkualitas, bisa masak yang enak dan lain-lain. Termasuk kayak ada bisa masak rotinya siapa, yang bisa masak dagingnya siapa supplier dagingnya gitu misalnya. Dan mungkin ada tim-tim support lainnya kayak sayuran bisa jadi ada yang suka ada yang enggak, tapi dari project manager tetap harus sediakan support itu untuk kebutuhan tim gitu. Jadi project manager ini adalah seorang mastermind atau chef yang bisa memastikan bahwa si burger ini bisa jadi lebih enak gitu sih gitu ya. Tapi tentu aja project manager nggak masak sendiri, dia pasti butuh timnya. Dan juga project management itu adalah teamwork gitu ya gitu. Jadi kemarin ini sudah sempat kita bahas. Oke, thank you ya teman-teman yang udah jawab. 93% benar semuanya. Benar, yeay. Oke, dapat burger nanti. Yang jawab pizza mungkin lagi ngidam. Pengen banyak juga yang jawab pizza ya. Ya lumayan nih. Oke, mungkin kita lanjut dulu nih. Selanjutnya adalah kemarin kita juga bahas soal Google Workspace. Jadi karena kita mungkin tahunya project management ada tools-tools yang mungkin agak high tech gitu ya. Mungkin ada aplikasinya, mungkin teman-teman juga tahu. Tapi sebenarnya di Google sendiri itu sudah menyediakan tools yang bisa membantu kita untuk project management. Ini kemarin kita bahas tools-toolsnya yang paling utama, yang paling sering digunakan itu Gmail, Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Calendar, dan juga Google Meet. Nah, ini kemarin kita juga udah bahas sedikit terkait Google Calendar ya. Di sini teman-teman udah pada ngerjain tugasnya? Ayo, siapa yang udah ngerjain? Coba boleh share di kolom chat, kasih tahu. Oke, kemarin kita bahas Google Calendar ya, mungkin untuk teman-teman yang belum join atau belum bisa join. Jadi tasnya kemarin ini adalah kita bikin, jadi pertama tadi tes untuk day one itu adalah bikin IG story, sharing apa yang sudah dipelajari selama day one kemarin, kemudian di-share ke IG story dan juga di-tag ke SGBVA. Dan juga bisa tag aku, Fenty Rohayani, dan juga Kak Riviria gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bikin project timeline dengan Google Calendar gitu. Jadi bikin yang kayak gini tadi nih, bikin kayak misalnya kita blocking time dulu, terus diwarnain juga. Kalau misalnya memang ada tas-tasnya, kita tambahin juga tas-tasnya. Kemudian kalau misalnya ada meeting dengan tim ataupun dengan leader juga ditandain, mungkin biar nggak biar beda gitu ya warnanya. Dan juga kalau misalnya memang ada deadline, kita kasih warna merah supaya lebih kelihatan urgent gitu. Tuh ya, kemarin thank you banget sebelumnya yang udah ngerjain tugas-tugasnya. Nanti yang udah ngerjain tugas itu bisa disimpan dulu aja. Nanti setelah sesi ini nanti akan di-share untuk formnya ya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak akan ini sih akan kelewat. Ini teman-teman yang belum nonton kemarin juga besok bakalan di-share recordingnya untuk kedua masterclass ini, kedua hari ini. Dan sebetulnya yang untuk masterclass day one itu udah di-share juga ya, di teman-teman bisa cek email atau cek sosial medianya dan telegramnya SGBVA, nanti bisa lihat di situ juga. Jangan khawatir kalau yang belum bikin tugas kemarin atau kelewatan, karena masih tetap ada waktu kok untuk dapat sertifikat. Oke.
Oke, ya benar. Jadi nanti ditunggu ya formnya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini jadi untuk hari ini kita lanjut lagi membicarakan terkait project management di Google Workspace. Dan hari ini kita lebih berfokus di project tracking gitu. Untuk project tracking sendiri nanti kita lebih membahas di Google Sheet. Dan kita akan bahas juga essential element untuk tracking project itu apa aja dan juga struktur dari project tracker. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin juga, dari aku akan lakukan tutorial sih, ya kayak ngasih lihat live demo gitu ya, gimana cara menyusun project tracker di Google Sheet. Gitu. Oke, lanjut dulu. Oke, ini ya, key fundamental dari project management. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin juga udah hadir ya, kita kan kalau misalnya project itu nggak cuma sebentar ya, maksudnya nggak cuma 1-2 hari gitu. Pasti project itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah kita sekarang mengumpamakan project management itu adalah seperti road trip, jadi kayak lagi perjalanan atau mungkin perjalanan darat ya, kalau misalnya yang lebih lama ya, perjalanan darat gitu. Jadi kita agak mungkin durasinya cukup lama, dan tentunya ketika kita melakukan perjalanan itu, kita nggak mungkin berangkat kalau misal kita nggak tahu dong harus kemana, maksudnya mapnya mau kemana nih gitu. Mungkin kalau sekarang ada apa namanya Google Map ya, kita pakai Google Workspace juga tuh gitu. Jadi kita kita harus tahu dulu nih mau jalannya mau lewat yang utara apa atau lewat selatan atau gimana gitu. Jadi sama project management itu juga harus tahu dulu nih tujuannya kemana. Dan itu nanti kita dibahas untuk yang project project management itu ada beberapa fasenya gitu ya. Oke, fasenya itu ada 5 teman-teman. Ini boleh di screenshot atau dicatat. Jadi ada 5 project dari manajemen, ada 5 fase dari project management. Yang pertama adalah fase inisiasi, di mana fase inisiasi itu adalah gimana kita mulai memikirkan nih, kita perlu nggak sih ngelakukan project ini gitu, kayak benar-benar menentukan mulai skopnya, tujuannya, ruang lingkupnya, apakah project ini layak untuk dijalankan. Kita juga di fase ini kita juga memikirkan identifikasi dulu nih stakeholder utama mana yang mau kita reach dan kita perlu nih persetujuan dari mereka gitu. Kemudian yang kedua adalah planning phase, di mana kalau misal di road trip mungkin kita mulai mikir kita mau kemana aja nih gitu ya. Kalau misalnya nanti kalau udah jalan udah sampai tujuan, kita mau kemana aja nih, kita mulai bikin itinerary-nya ya gitu, kayak tetapkan tujuannya, terus juga kita menentukan tugasnya di sana mau ngapain aja juga. Terus mungkin ada tenggat waktunya ya, kayak deadline-nya mungkin besok kayaknya cuma sehari aja nih di daerah A gitu, daerah A berarti kita harus ngapain aja nih di daerah A supaya nanti bisa cukup 1 hari kita muter-muter gitu misalnya. Kemudian kita juga bisa menentukan sumber dayanya gitu, dan juga kita di fase perencanaan ini, di planning phase ini kita bikin timeline-nya juga nih. Kita kemarin udah belajar ya bikin timeline untuk project, jadi timeline itu dilakukan di fase perencanaan ini, di planning phase ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah execution phase atau fase eksekusi, di mana setelah kita coba inisiasi, mungkin awalnya berpikir dulu nih, layak nggak ya aku ikut liburan road trip ke sana gitu ya, awalnya itu fase inisiasi. Lalu lanjut ke planning phase, kita mulai merencanakan dulu mau kemana, tujuannya di mana, terus mau kapan gitu ya, itu di planning phase. Di execution ini kita mulai berangkat gitu, jadi kita udah ready semua nih, dari planningnya udah mantep, oke kita berangkat. Dari tim juga udah mulai nih ngerjain tugas-tugas mereka. Kita udah mulai assign masing-masing personil untuk ngerjain masing-masing tugas-tugasnya gitu. Dan di fase eksekusi ini juga kita mulai banyak koordinasi, komunikasi dengan berbagai tim yang terlibat gitu, termasuk apa aja sih tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwalnya gitu. Kemudian yang keempat ada fase monitoring dan kontrol gitu. Nah kalau fase monitoring dan kontrol ini, kalau misalnya kita ibaratkan juga di road trip itu, mungkin ketika kita lagi jalan, kita juga pasti akan selalu ngecek nih Google Map-nya masih benar nggak ya gitu kan. Maksudnya kayak
nyasar nggak ya gitu, kita masih di jalan utama atau udah lewat jalan-jalan alternatif yang malah mungkin lebih jauh, lebih berlibet gitu ya. Jadi kita mulai monitoring dulu nih, apa namanya, ketika kita sudah di perjalanan gitu ya. Bensinnya udah cukup, masih cukup nggak atau udah kurang, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin harus kita cek-cek nih selama kita lagi di perjalanan. Jadi kita memastikan bahwa proyek itu sudah jalan sesuai dengan rencana. Kemudian kalau semisal memang ada hambatan, ada isu, kita juga langsung ada early detection-nya ya. Kita udah mendeteksi lebih awal sehingga kita bisa langsung memikirkan solusinya, memikirkan penyelesaiannya kayak gimana gitu. Kemudian kita juga ngelacak atau ngelihat, memantau progres dari masing-masing tim itu kayak gimana gitu. Kemudian yang terakhir adalah fase penutupan, closing. Jadi setelah kita jalan, closing ini adalah kita udah sampai nih, kita akhirnya udah selesai mengerjain proyeknya, kita udah sampai di tujuan, dan saatnya adalah kita mungkin istirahat ya, mungkin bukan istirahat juga, kita harus refleksi dulu nih, gimana proyeknya, apakah aman, lancar, kita harus evaluasi, apakah tujuannya ini udah sesuai dengan yang kita harapkan di awal, kemudian kita udah cukup nggak nih dokumentasi dari setiap fase yang udah kita jalanin itu, dokumentasinya apakah sudah cukup, terus apakah ada hal yang kita pelajari, kemudian nanti tentunya ada sesi reporting juga gitu. Dan untuk sesi ini tentunya kita juga perlu berterima kasih dengan tim yang sudah melakukan seluruh pekerjaannya sesuai dengan rencana gitu. Ini ya teman-teman untuk 5 fase dalam project management. Agak sedikit panjang ya. Tapi ini penting banget karena ya ini esensial banget. Jadi mungkin Fenty bahasnya agak detail karena memang kuncinya ya kalau kita mau jadi project manager itu kayak fase-fasenya harus clear. Betul. Dan ini nanti sebenarnya akan kita gunakan juga untuk project tracking ya teman-teman. Nanti untuk kita melakukan project tracking di Google Sheet, nanti kita akan menggunakan 5 fase ini untuk bisa kita didetailkan lagi tas-tasnya, kemudian deadline-nya dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya project tracking itu ada di sebelah mana nih kalau misalnya di dalam tadi ya fase-fase itu tadi. Kalau misalnya teman-teman lihat kalau project tracking itu ada di fase yang monitoring ya, biasanya monitoring dan kontrol gitu. Monitoring dan kontrol itu tadi di fase keempat gitu. Jadi kenapa project tracking itu krusial nih gitu, karena memang sekali lagi kalau misalnya kita tadi lagi jalan, tentunya kita nggak mungkin dong ya udah biar aja driver yang jalan, kita udah nggak membantu ya, kita mungkin cuma tidur di jalan gitu. Enggak, kita pasti juga harus melihat nih apakah memang progresnya udah sesuai dengan rencana. Misalnya kita ngeliat juga dia masih berjalan di track yang sesuai gitu ya. Jadi kita melakukan monitoring dan kontrol. Itulah tujuannya project tracking ini. Jadi kita bisa melihat si project itu apakah sudah berjalan sesuai dengan fase dari perencanaan dan juga inisiasi kita gitu. Jadi kita menghindari proyeknya itu molor ya. Molornya itu maksudnya nggak sesuai waktu, nggak sesuai budget juga gitu. Jadi kita memastikan kita kenapa harus project tracking supaya semuanya itu tetap sesuai. Kemudian kita juga mengontrol untuk anggarannya ya. Kita memastikan biaya itu tetap terkendali dan juga meningkatkan kolaborasi tim. Karena memang kalau misalnya kita di project tracking, kita kan lebih tahu ya. Nanti kalau misalnya aku akan bakal liatin project tracking itu kayak gimana. Nanti intinya masing-masing tim itu akan tahu tim yang satu ngerjain apa, tim yang lain kerjain apa gitu. Jadi di masing-masing tim itu akan lebih bertanggung jawab dengan tasnya mereka supaya mereka merasa termotivasi juga. Semisal kalau misalnya dari tim lain ternyata progresnya udah lebih cepat atau gimana gitu ya. Jadi ini juga meningkatkan kolaborasi dari tim gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita mulai masuk ke project management di Google Sheet. Nah, kenapa kok harus Google Sheet?
kenapa nggak Google Docs, kenapa nggak Google Google Form gitu ya, Google Slide, banyak Google Workspace yang bisa kita gunakan. Tapi kenapa kalau project tracking ini harus di Google Sheet? Karena ya ini ya kita bisa baca juga di sini. Jadi kenapa yang dipilih adalah Google Sheet? Karena itu dia ke centralized gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah pakai Google Sheet itu, kita bisa simpan semua informasi dari project yang kita kerjakan itu dalam satu file. Mungkin kayak misalnya di Google Sheet, mungkin kalau orang yang corporate job mungkin tahu ya, Google Sheet satu file aja tuh bisa ratusan tab-nya gitu. Gitu. Jadi kayak bisa dalam satu file aja gitu tanpa takut berantakan. Nanti ada juga cara kita bisa melihat menyusun si file-file itu lebih enak dilihat, lebih enak untuk dianalisis juga gitu. Dan juga ada kolaborasi real time di mana nanti karena Google Sheet ini online ya, jadi kita bisa dari orang-orang yang online juga, mungkin tim kita yang online pun kita bisa langsung melihat si A lagi nge-update apa, si B lagi nulis apa gitu. Jadi bisa langsung multiple user nge-update dan juga bisa langsung dilihat secara real time untuk hasilnya gitu. Kemudian juga tampilannya itu juga customize ya, jadi bisa langsung sesuai dengan kebutuhan kita, mau bikin tabel lah, mau bikin chart, kita mau filter data juga bisa, nggak perlu tools-tools yang lain ya. Jadi semuanya sudah disediakan di satu tempat gitu. Dan juga kalau misalnya Google Workspace ini kan kita bisa banyak terintegrasi dengan tools-tools mereka yang lain gitu. Jadi bisa connect ke Google Slide, mungkin ke Google Docs, ke Google Form, dan lainnya gitu. Jadi bisa pengerjaan project management kita pun jadi lebih struktur dan juga mudah dipantau tanpa harus drama nih, itu sih intinya ya. Nggak harus bolak-balik di download kirim gitu ya. Mungkin kalau misalnya dulu, kalau misal kita ngerjain tuh di Excel mungkin kalau misalnya zaman sebelum online ini mungkin kita di Excel. Si A ngerjain A, si B ngerjain B, terus tapi kan saling nggak tahu nih ngerjain apa yang saling dikerjain masing-masing gitu kan. Tapi kalau sekarang kita di Google Sheet itu ya udah semuanya ngerjain di file yang sama dan semuanya saling tahu lagi ngerjain apa gitu. Jadi bisa saling monitoring dan juga kolaborasi gitu. Oke. Teman-teman, ini nanti kita akan belajar tentang project tracker. Jadi ini contohnya ya. Jadi kayak misalnya tadi kita udah bahas fasenya. Jadi ini ada fase-fasenya, ada 5 di sini. Kemudian nanti ini adalah essential element yang harus ada di project tracking. Pertama ada fasenya apa, kemudian tasnya apa. Tasnya itu nanti kayak di fase inisiasi mungkin kita harus market research dulu atau mungkin brainstorming dan lain-lain gitu. Nah itu dikerjakan oleh tim mana nih? Nanti kita set juga drop down untuk timnya siapa aja. Kemudian yang paling penting juga priority-nya. Priority ini bisa ditentukan oleh project manager. Yang kita menentukan ini harus segera diselesaikan. Kemudian apakah memang nggak terlalu urgent di medium ya. Terus kemudian ada juga yang low. Gitu. Kemudian ada juga milestone. Milestone ini sebenarnya juga harus didefinisikan ke masing-masing tim. Mungkin kalau semisal project manager lagi ngobrol sama tim manajemen gitu misalnya. Tim manajemen untuk milestone ini, kalau semisal sudah selesai tahapan market research, berarti bisa mulai dicentang nih angka 1 gitu misalnya. Jadi itu masing-masing milestone itu bisa didefinisikan ke masing-masing tim. Gitu. Jadi sama-sama tahu kira-kira progresnya itu kalau sampai 100% tuh setelah kayak gimana nih outputnya gitu. Terus nanti juga ada progress bar ini otomatis. Kemudian ada juga statusnya apakah in progress, apakah ada issue atau complete ya gitu. Kemudian ada juga deadlines-nya gitu. Nanti kita akan bahas di seksi kedua gimana cara pengerjaan untuk masing-masing komponen di project tracking ini. Dan iya, mungkin kita lanjut dulu nih ya, kenapa Google Sheet ini juga sebenarnya nggak cuma Google Sheet yang kita sering gunakan ini, sebenarnya juga banyak nih loh di Upwork ya, job vacancy yang untuk penggunaan Google Sheet gitu. Jadi memang Google Workspace itu kalau coba teman-teman explore lagi di Upwork itu cukup banyak sebenarnya untuk job vacancy yang menggunakan hanya tools dari Google Workspace gitu. Jadi nggak cuma
Mungkin kalau misalnya teman-teman sering dengar virtual assistant menggunakan tools yang mungkin kurang familiar ya. Sebenarnya itu emang ada, cuma tetap ada yang misalnya kita menggunakan hanya Google Workspace gitu. Jadi silakan bisa mulai dieksplor lagi mungkin untuk penggunaannya, karena memang semuanya sudah disediakan langsung oleh Google Workspace untuk teman-teman bisa langsung gunakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi setelah kita belajar cukup banyak kemarin di day one dan sekarang di day itu, sebenarnya kenapa sih kayaknya project management itu masih ribet nggak teman-teman kedengarannya, atau udah mulai segitu doang gitu, gampang kok ternyata belum nih ya, atau masih terkesan ribet nggak kira-kira teman-teman? Kalau kerasa ribet di sebelah mananya gitu ya? Iya betul, maksudnya sebenarnya karena kalau misalnya kita udah melihat mulai ribet, enggak ya, malah mulai ribet. Enggak ya, jangan, sebenarnya bukan ribet, mungkin karena kelihatannya complicated aja. Cuma kalau misalnya kita udah bisa tahu, kita ngelihat big picture-nya gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mulai project tuh kita ngelihatnya dari atas dulu, maksudnya kita ngelihat dari agak mundur dikit, terus kita ngelihat gimana nih kira-kira gambaran kita mau menjalankan si project ini gitu ya. Jadi sebenarnya project management itu seru guys gitu. Kalau menurut aku ya seru, karena memang kita kalau misalnya dari sisi aku, kita tuh ada kesempatan untuk kolaborasi itu dengan tim kita internal, kemudian ada juga kolaborasi dengan eksternal juga. Jadi kita awalnya cuma tahu tim kita ya mungkin berapa orang, 5 orangan gitu. Kita juga kenal lagi nih ternyata sama tim dari divisi lain gitu. Jadi kita lebih banyak kenal sama divisi-divisi lain di dalam satu company gitu misalnya. Bukan dalam satu company doang, bisa juga dari company lain gitu kan. Jadi memang kita banyak kesempatan untuk berkenalan dengan divisi-divisi lain dan juga dari company lain gitu. Itu juga salah satu yang bikin project management ini seru. Dan yang lainnya juga kita bisa berimajinasi ya untuk lebih kreatif lagi gitu. Jadi karena memang strategi untuk menjalankan project management ini kan tentunya diserahkan ke project manager, dan itu kita lebih bebas nih untuk bereksperimen. Tentunya nggak bereksperimen asal ya, kita pasti ada perhitungannya juga. Intinya kita melihat apakah setiap inovasi yang kita lakukan ini bisa works nih. Jadi kita lebih bisa mengembangkan imajinasi, mengembangkan inisiatif untuk bisa menjalankan proyek ini dengan sukses. Gitu sih intinya. Setelah kita menjalankan project management pun kita juga selalu belajar. Memang walaupun banyak tantangannya, tapi kalau bisa kita punya growth mindset yang sesuai, kita juga tahu ternyata tantangan-tantangan itu juga membantu kita untuk tumbuh menjadi profesional yang lebih nih, yang lebih mantap gitu sih. Banyak belajar skill dan juga knowledge yang baru gitu. Dan nanti kalau semisal dari semua project management itu kita udah akhirnya selesai nih, nanti tentunya kita ada sense of achievement juga, dan itu pasti sangat mungkin sangat membanggakan ya untuk seseorang gitu, untuk individu profesional gitu. Pasti mereka juga, kita ngerasa alhamdulillah akhirnya bisa menjalankan sebuah project yang mungkin kita tahu sendiri lika-likunya, tahu sendiri halangan, rintangan, badai yang menghadang gitu ya. Tapi nanti setelah semuanya selesai, ternyata aku bisa ngelewatin, pasti bangga banget dong ya kan. Gitu, apalagi kita kerjanya juga bareng tim, kita juga pasti lebih solid lagi dengan tim gitu. Oke. Gimana nih teman-teman, fulfilling betul. Jadi emang ada rasa sense of achievement-nya ya kalau misalnya kita bisa berhasil menjalani sebuah project gitu. Oke, ini masih banyak yang nanyain tugas ya. Mungkin masih, kalau menurut aku mungkin yang ngerasa ribet itu karena belum praktek secara langsung nih Fen. Karena biasanya kalau kita belajar teori doang, kadang-kadang tuh rasanya kok kayak ribet ya, kayak harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Cuman alasan kenapa kita kasih tugas untuk 2 hari ini itu sebenarnya supaya teman-teman bukan sekedar cuma dapat sertifikat aja, tapi supaya bisa ngerasain secara langsung gimana sih kalau misalnya kita ngerjain project sebagai seorang project manager gitu. Jadi
akan kerasa banget kok teman-teman, kayak ngelihat Fenty ngedrag kalender kemarin ya, kayaknya kok keren banget ya, kayaknya ribet banget gitu. Tapi begitu kita nyoba sendiri, coba-coba aja nggak bakalan meledak kok teman-teman. Ngedrag salah klik tinggal dihapus gitu kan ya, diulang-ulang aja. Apa sih bakalan kerasa kalau itu tuh sederhana. Sama nanti hari ini juga kan Fenty bakalan cerita tentang Google Sheet ya, bakalan nunjukin juga. Silahkan dicoba aja, itu semuanya free kok dari Google Workspace. Jadi bisa dipakai sama teman-teman semuanya, dan ketika udah nyobain langsung pasti bakalan kerasa oh ternyata nggak seribet itu. Betul. Yes, jadi ini kita sekarang move ke assignment day itu juga. Jadi teman-teman nanti please stay tune dulu ya, karena memang nanti di akhir aku akan share gimana cara melakukan project tracking di Google Sheet. Nanti teman-teman akan dapat template-nya. Mungkin ini sekarang bisa mulai diakses ya untuk template-nya. Mungkin bisa dibantu ya dari teman-teman moderator, di-share di kolom chat. Template ini nanti di-copy dulu ya. Jadi nanti ketika sesi live demo, teman-teman udah bisa langsung praktekin secara langsung juga gitu. Tapi tetap fokus ya di sesi setelah ini. Nanti teman-teman hanya bisa copy dulu aja nih, nanti setelahnya akan aku demokan juga tentang cara menggunakan si Google Sheet-nya ini. Dan untuk tugasnya ini teman-teman bisa kumpulkan maksimal hari Sabtu ya, tanggal 8, jadi ada waktu sekitar 2 hari, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya memang belum kesempatan kemarin datang, teman-teman yang belum datang kemarin bisa mengejar nih untuk mengerjakan tugas, karena masih ada waktu sampai hari Sabtu. Gitu. Yang penting adalah kerjakan semua assignment-nya dari day 1 dan day 2 nanti silahkan dikumpulkan di Google di form yang ini gitu. Mungkin teman-teman moderator boleh juga ya bantu ketikin dan dipin supaya teman-teman juga bisa akses. Jadi jangan takut teman-teman yang belum kebagian nonton kemarin, dan misal hari ini tadi aku lihat banyak yang ngerasa nge-lag ya karena internetnya kurang optimal, nggak apa-apa karena batas ngerjain tugasnya masih sampai hari Sabtu malam. Betul. Yang penting sekarang fokus dulu teman-teman. Yang penting selama bisa nonton, selama bisa ngelihat secara live, aku saranin teman-teman fokus dulu. Nanti kalau ada yang kelewatan bisa catch up lewat recording. Betul. Oke. Oke. Selanjutnya dari Kakek ya. Nah ini tadi ya, ini udah banyak banget yang kepengen banget dapat sertifikat dari masterclass ini. Caranya kerjakan task atau assignment dari 2 hari ini, dan nanti setelah lewat dari hari Sabtu, ketika semuanya udah dikumpulkan tugas-tugasnya, nanti kasih waktu tim untuk review, dan setelah itu teman-teman akan dapat sertifikatnya masing-masing. Oke, Fenty kalau misalnya udah di sini boleh yuk naik lagi yuk. Udah ditungguin sama 2.000 warga setempat. Waduh, oke. Halo. Mungkin kita sebelum lanjut nih guys, aku ada pertanyaan dulu nih. Tadi kita sudah sempat bahas ya, ada beberapa key fundamental dari project management. Jadi ada fase-fasenya nih. Tadi masih ingat nggak fase-fasenya apa aja? Coba ya kita tes dulu. Fase dari project management. Ada yang ingat nggak fase pertama dalam project management itu apa? Oke, boleh sambil dijawab ya. Oh iya, sambil aku juga bakalan buka kolom Q&A. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan nanti buat Fenty, boleh di chat di Q&A ya. Habis ini aku akan bukain. Oke. Jadi kolom chat boleh untuk chatting-chatting teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom Q&A. Oke. Sip, ini dari jawabannya udah pada benar ya, 73%, tapi masih ada yang salah nih, 28%. Tadi untuk yang pertama, project management itu adalah initiation ya, teman-teman ya. Kalau initiation itu maksudnya kita pengen ngelihat kelayakan project ini apakah bisa nih kita jalanin. Lalu kalau misalnya udah layak, udah oke, kita mantap buat jalanin, baru nih kita planning gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi. Bentar. Terus tadi kita juga bahas terkait project tracking ya. Nah, kira-kira dari teman-teman
Ingat nggak tadi kenapa project tracking itu penting? Ini gampang banget. Oke, udah 100% ya, semuanya pasti bener deh. Tentunya buat kita memastikan proyek itu berjalan sesuai dengan rencana ya. Jadi bukan cuma menambah beban dari tim gitu. Oke, 200-an orang, hampir 300 orang bener nih, 100% di Yay. proyek berjalan sesuai dengan rencana ya. Oke, sip, thank Untuk you menambah teman-teman. beban kerja tim sedih banget. Kadang ada yang berpikir kayak gitu soalnya Kak. Itu dia jam satu orang loh, satu orang menjawab gitu sama kerja beban. Jadi ternyata kerja sering dikerjain sama project manager ya kayaknya. Oke, thank you teman-teman ya udah jawab. Oke, selanjutnya kita mungkin langsung aja untuk live demo ya. Jadi kita tadi aku udah share ya untuk template-nya. Jadi teman-teman bisa gunakan template yang sudah disediakan. Wait, aku sambil share screen. Jadi tadi untuk template-nya itu aku ada beberapa template ya. Kalau teman-teman klik linknya itu sudah ada beberapa template, ada 3 pilihan template. Silakan diklik salah satu karena memang biar nggak, kadang kalau kebanyakan yang akses ada kendala ya, ada isu gitu. Jadi aku sediain 3, teman-teman silakan pilih salah satu, diklik aja. Kemudian memang nggak bisa diedit karena itu lagi apa namanya, aksesnya hanya viewers doang. Jadi teman-teman bisa buat salinan dulu, klik mungkin kita langsung ke sini ya, web. Klik file, bentar, klik yang file ini, file, kemudian make a copy. Make a copy atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin buat salinan. Gitu, bisa diklik dulu, nanti kalian akan dapat lagi template yang bisa kalian akses langsung. Gitu ya. Jadi ini template-nya aku kasih gratis ya, teman-teman bisa di-keep untuk teman-teman digunakan di project-project lain yang mungkin sedang dilakukan. Gitu. Wow, keren banget. Makanya. Udah langsung tinggal kopas nih guys. Nggak salah ya, nggak salah ikut project masterclass ini ya. Oke. Nah teman-teman, ini sebenarnya yang kita kerjakan adalah project tracker. Ini nanti sebenarnya juga akan menjadi task teman-teman untuk di day 2 ini. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan task yang kemarin sudah teman-teman kerjakan. Mungkin teman-teman kemarin ngerjain bikin project bebas ya, aku bebasin karena memang kadang kalau misalnya kita set sesuatu mungkin ada beberapa tidak relate, jadi kurang bisa ngerjain, malah jadi susah ngerjainnya gitu. Jadi aku bebasin projectnya apa, dari teman-teman pengen ngerjain project apa, bebas sesuai dengan kebutuhan sehari-hari deh, maksudnya yang sering dijalankan sehari-hari apa gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan di bagian project title ini, teman-teman bisa bikin projectnya apa nih judulnya gitu. Misalnya kalau di aku kemarin marketing campaign launch ya kan. Nanti kalau teman-teman ada project-project lain silakan ditambahkan sendiri judulnya apa. Kemudian project manajernya siapa silakan ditulis nama sendiri. Gitu. Nah, terus di sini sudah ada project phase-nya, fase-fasenya ya. Tadi kita udah bahas juga di sesi. Ada 5 fase. Nah, ini nanti bisa disesuaikan juga nih teman-teman kalau misal dari aku marketing campaign launch gitu. Mungkin untuk di fase inisiasi kita pengen tahu dulu nih kira-kira objektifnya apa gitu ya. Kemudian mungkin mau cek-cek dulu deh market research dulu gitu. Ini nanti tasnya silakan disesuaikan lagi ya teman-teman sesuai dengan fase-fase yang ada di sini gitu. Nanti bisa teman-teman kan udah dapat template-nya ya. Itu template-nya bisa langsung diubah aja. Yang udah aku share ini adalah contoh. Jadi kalau teman-teman udah kopas template-nya, bisa disesuaikan tasnya sesuai dengan project yang teman-teman jalanin ya. Jadi jangan disamain dengan yang aku tulis sebagai contoh gitu. Karena memang beda-beda dong pasti. Gitu kan. Terus misalnya untuk planning ya gimana nih di fase planning ini teman-teman benar-benar perencanaannya kayak gimana ya untuk project yang akan dijalankan. Misal kalau di aku ini kita create campaign visual dan lain-lain. Ini nanti mungkin bisa disesuaikan ya teman-teman untuk bagian task. Jadi task ini bisa tugas untuk pribadi, untuk individu, untuk personalnya teman-teman sendiri, atau mungkin task untuk tim lain atau tim internal ataupun tim eksternal ya. Gitu. Jadi nanti di sini aku tambahin
tim. Jadi tim ini bisa siapa aja ya. Mungkin kalau misalnya di corporate mungkin gampang ya, tinggal nama tim dari divisi mana gitu. Tapi kalau semisal teman-teman lebih prefer namanya langsung juga nggak apa-apa. Misalnya project-nya udah ada nih siapa-siapa aja namanya, mungkin malah udah ada orangnya gitu ya, mungkin kayak project liburan mungkin ini yang ngerjain suami gitu misalnya, bisa aja langsung aja dibikin di sini. Caranya gimana? Jadi nanti teman-teman ini kan ada tombol drop down ya. Nanti bisa diklik aja drop down-nya. Terus ini diklik digeser ke bawah aja, nanti akan ada tombol edit, tombol pensil atau ini ya tombol tulisan gini, alat tulis gitu. Nah di sini sudah ada pilihan nih, ini tuh bisa diedit teman-teman. Jadi teman-teman silakan edit siapa aja kira-kira nama tim yang akan membantu teman-teman di dalam project itu. Gitu. Terus ini juga bisa diwarnain. Di sebelah kirinya udah ada warna, silakan bisa diwarnain sesuai dengan preferensinya teman-teman ya. Untuk masing-masing tim mau diwarnain apa, silakan bisa diklik di sini. Terus bisa kalau udah selesai semua, silakan klik done. Gitu. Jadi ini teman-teman udah dapat nih nama timnya siapa aja, nanti bisa di color coding juga gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa set priority. Ini juga udah ada template-nya, teman-teman bisa set ini tuh termasuk dalam high kah, benar-benar urgent harus segera diselesaikan, atau medium yang memang harus diselesaikan tapi nggak terlalu urgent ya. Kemudian ada juga yang low yang nggak terlalu urgent lah gitu intinya. Kemudian ada juga milestone ini. Sorry, aku masih kedengeran nggak suaranya Kak? Soalnya mati. Kedengeran kok, cuman agak keresek-keresek dikit mungkin headset. Oke. Tapi jelas kok, jelas banget. Kalau kurang kedengeran boleh refresh aja ya teman-teman, biasanya sih masalah internet aja kok. Oke. Kalau kayak gini aman Kak? Nah, udah jelas banget, clear. Oke, sip. Oke, kita lanjut dulu ya. Sorry, ada ini headset gua udah mati. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah milestone. Jadi tadi aku juga udah sampaikan milestone ini progresnya. Nah, progres ini sebenarnya bisa didefinisikan sendiri. Misalnya kalian bikin campaign objektif gitu untuk tim marketing dan ini priority-nya high. Mungkin kita udah kolaborasi nih, udah mulai nanya. Info nih ke tim marketing udah mulai initial meeting juga dengan tim marketing, kita udah info milestone ini untuk definisinya. Yang satu adalah kalau dari tim kalian udah ngerjain task yang A, kalau udah selesai silakan diklik satu. Terus kemudian kalau misal udah selesai task yang B, silakan yang kedua gitu ya. Jadi masing-masing milestone ini sudah didefinisikan ke tim-tim yang terkait gitu. Nah ini kalau semisal udah dicentang-centang, progress bar ini juga akan ikut ya. Jadi kelihatan nih mana yang udah penuh, mana yang belum. Dan nanti kalau semisal progress ini yang barnya ini udah ada juga yang persenannya. Jadi kalau udah full semua, dia juga akan jadi 100%. Nah nanti teman-teman bisa ganti ya statusnya. Kalau udah selesai berarti jadinya complete. Kemudian kalau memang belum selesai jadinya masih in progress. Dan mungkin di sesi ini juga di kolom ini juga kita bisa lihat nih kalau semisal tasknya yang develop content strategy kok masih belum maju-maju nih progresnya, milestone-nya masih di angka 2. Kira-kira ada apa ya? Kita mulai reach out nih dari tim kreatif, kira-kira ada kendala nggak? Oh ternyata memang ada kendala nih, oh berarti ini ada isu. Kita coba solving dulu isunya, coba dikomunikasikan lagi ke tim yang terkait, kemudian nanti biar kita bisa tahu kira-kira solvingnya seperti apa gitu. Ini statusnya. Lalu selanjutnya adalah deadline. Deadline ini sekali lagi bisa ditentukan oleh teman-teman masing-masing sesuai dengan proyeknya ya. Jadi setiap task ini kira-kira deadline-nya kapan aja gitu. Nah ini sebenarnya kan memang kalau misalnya dari sisi kerjaan mungkin agak kompleks ya kelihatannya. Cuma kalau semisal memang teman-teman biar gampang untuk pengerjaannya bisa langsung dikolaborasikan atau lebih relate dengan kehidupan sehari-hari aja.
gitu. Tapi sekali lagi project itu ya bukan kayak tadi ada yang nanya soalnya kalau projectnya tentang daily life kayak gimana, daily life-nya kayak gimana maksudnya gitu. Jadi daily life itu bukan project ya, jadi kayak kita project itu harus ada goals-nya, ada tujuannya itu sih. Jadi apa namanya, mungkin kalau kalian masih kuliah gitu ya, maksudnya ada yang kuliah ya mungkin project untuk menyelesaikan skripsi gitu, itu bisa project untuk coba dapetin kerjaan sebelum Mei 2025 gitu misalnya, ya itu project. Jadi ada tujuannya. Jadi project itu bebas, tapi sekali lagi tetap harus difilter dulu nih kira-kira project mana yang sesuai untuk kalian jalankan gitu ya teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Milestone-nya bagaimana menentukannya? Milestone itu tadi ya, sekali lagi bisa didefinisikan sendiri gitu. Jadi nanti kalau misal memang proyeknya itu kalian pribadi yang mengerjakan, berarti kalian bisa menentukan sendiri nih, misalnya milestone untuk yang pertama ini kalau kalian misalnya udah selesai bagian ngerjain market research gitu misalnya. Kemudian yang kedua kalau misalnya kalian udah ngerjain market research untuk company A, B, C, dan D gitu sampai akhirnya semua si market research ini semuanya udah selesai. Itu berarti kan udah selesai sampai ke poin kelima gitu. Jadi milestone itu bisa didefinisikan sendiri gitu. Kalau misalnya kalian kolaborasi dengan tim lain, berarti milestone itu bisa didefinisikan ke masing-masing tim. Milestone-nya pas kita copy ke kita jadi true and false, bukan centang. Itu cara ubahnya gimana? Oke, mungkin kalau misalnya memang di Kopas mungkin nggak langsung ini ya, nggak langsung ke copy ya. Mungkin gini aja. Itu gimana cara ngubahnya? Gini ya, nanti mungkin kalau misalnya kita kosongin dulu nih ya, caranya adalah kita select aja di apa namanya nih ya, di select ya, dikelompokin dulu nih semuanya, kolom 1, 2, sampai 5, kemudian sampai ke bawah juga. Terus tambahin insert, klik kolom insert nih masuk apa ya kalau bahasa Indonesia insert ya ini kemudian tab yang keempat ya, jadi file edit view insert ya. Keempat. Di select dulu kolom-kolomnya, row-nya, terus klik insert, terus langsung tambahkan aja checkbox ini ya, udah langsung dapat lagi checkbox gitu, langsung jadi kalau yang teman-teman tadi yang berubah jadi true false itu bisa diedit sendiri ya di dokumennya masing-masing. Iya, bisa coba dipraktekin yang tadi ya. Ada kendala lagi nggak guys? Cara buat milestone, oke. Tugas kalender manajemen dan tugas project tracker boleh beda nggak projectnya? Apa harus satu project? Boleh beda, boleh beda teman-teman, nggak harus sama. Tapi kalau semisal memang projectnya itu udah yang apa ya, kalau kemarin tuh projectnya udah yang bisa kita definisikan ke bagian project fase-fase ini, kayak misalnya mulai initiation, terus apa tadi, planning, execution, dan lain-lain, itu boleh langsung dipakai aja ya, project yang sama gitu. Kenapa masih view only? Karena memang view only, jadi harus di make a copy dulu ya teman-teman. Oke. Ada lagi? Itu milestone maksimal 5 atau bisa kita tentuin? Bisa ditentuin sih sebenarnya, cuma kebetulan yang aku sediakan ini 5, teman-teman. Sebenarnya nggak perlu harus 5 sih, tapi kebetulan juga progress bar dan juga progress yang persenan itu aku set untuk 5 milestone. Jadi kalau belum 5 belum komplit ya kelihatannya, tapi nggak apa-apa, sebenarnya nggak harus 5 ya, jadi bisa disesuaikan. Kalau misalnya kalian mungkin bisa ngeedit bagian kalau misalnya aku kasih lihat, tapi takutnya rumit, tapi sebenarnya gampang. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat, harusnya rumusnya ikut tercopy ya, kalau misalnya kalian udah copy salin trackernya. Nah ini tuh ada kolom ini, ada kolom formula. Nah di formula ini ada angka 5. Nah, kalau semisal kalian mau menghilangkan milestone-nya ini jadi 3 doang, ini kita unmerge dulu ya. Kita cuma 3 doang nih misalnya. Kita kurangin dulu gini ya.
Terus yang ini dihapus lah ya, misalnya. Nah, progress baring ini kan jadinya tetap cuma 60 sekian ya. Ini diganti aja rumusnya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti ya. Jadi 3. Yang di angka ini diganti 3 ya. Nah, ini jadinya bisa full dan ini bisa langsung di drag ke bawah. Jadi semua row udah punya rumus yang sama. Gitu. Nah, terus progresnya gimana? Jar sama juga. Ini tadi juga progresnya udah aku atur ke 5, jadi teman-teman bisa atur lagi ke 3 ya. Ini kalau diklik aja row-nya, sel-nya ya, diklik sel-nya. Kemudian ini ada rumus. Di sini langsung aja diganti untuk pembaginya jadi 3. Udah gitu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan proyeknya masing-masing ya teman-teman. Gitu. Keren banget sih. Aku karena sendiri juga nggak pernah bikin kayak gini. Jadi ngeliat ini dari Google Sheet yang kosongan loh. Bisa dibikin template kayak gini tinggal diganti-ganti, keren banget. Betul, nih makanya seru banget sebenarnya kita bisa explore sheet itu bisa macam-macam loh. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya aku dulu juga mikir misalnya aku butuh data apa, butuh data ini harus ditampilkan kayak gini. Aku pasti mikir juga, oh kira-kira bisa nggak ya itu dibuat dalam Google Sheet. Jadi itu juga salah satu kenapa project management itu seru gitu. Karena kita bisa itu sih mengeksplor tools yang kita dapetin. Di sini kita cuma dapat Google Sheet, oke, nggak apa-apa, ini bisa dimaksimalin gitu. Jadi kita bisa otak-atik ya caranya biar kita bisa dapetin sesuai yang kita inginkan gitu. Kasih warna di Pretty, kasih warna, tadi belum ya, oke, kasih warna ya tadi, misalnya nih, bentar, dikasih warna yang bagian priority ya, ini ya tadi di sini, kalau teman-teman udah klik bagian masing-masing kolom ya, itu kan udah ada warnanya, bisa diklik yang tombol edit ini, warnanya itu ada di sini, di validasinya udah ada warna-warna yang bisa disesuaikan. Kalau mungkin kurang suka dengan warna yang aku sediain di template, boleh diganti juga ya, sesuai preferensi gitu. Nanti mau mungkin high, mau warna pink, mau warna medium, yang warna biru, terserah. Jadi bisa langsung diganti di sini ya. Nanti didankan aja gitu, nanti bisa langsung berubah gitu. Kemudian kenapa aku persennya nggak auto hijau ya? Oh mungkin kan yang ini nggak auto hijau. Di sini aku pakai conditional formatting. Jadi caranya gimana? Sekali lagi nih mungkin kita bisa langsung blok dulu nih kolom ini. Terus bisa klik kanan ya, klik kanan gini. Jadi tuh muncul beberapa menu di sini. Lalu bisa klik paling bawah ada view more selection ini. Terus ada conditional formatting. Kecepatan nggak? Ini ya. Jadi kalau teman-teman blok dulu aja si kolomnya. Terus diklik tombol kanan. Paling bawah ya. Paling bawah ada view more selection. Terus ada conditional formatting. Nah, di sini diklik dulu aja. Nah, kalau aku di sini udah ngeset ya. Jadi kalau format itu nanti ada kayak gini bentukannya. Kita akan ulang lagi. Kita akan nambah rules namanya ya, nambah rules, add another rules gitu misalnya. Jadi nanti caranya adalah kita bikin nih rules-nya apa? Format cell if. Jadi cells-nya itu kita pengen yang kalau belum 100% berarti masih kuning gitu ya. Misal tadi aku kayak gitu. Misalnya less than ini ya. Jadi kurang dari 100, warnanya itu kuning, ini yang kuning. Less than 100, warnanya ini, kita bisa tentuin warnanya, terus dan. Begitu juga untuk yang 100, jadi kalau misalnya 100 berarti equal ya, sama dengan 100, berarti jadi warna hijau, gitu. Bukan hijau ini ya, hijau. Gitu. Jadi bisa disesuaikan ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti harusnya udah bisa langsung muncul tuh. Kalau misalnya ini sekarang kalau dijadiin di angka 100 jadinya warna kuning lagi. Tapi kalau udah 100 ya udah dia jadi hijau.
gitu. Gitu Keren ya. banget, luar biasa loh. Wah. Banyak magic ya malam hari ini. Oke. Kalau udah nanggung biji tackle di Excel bisa convert ke Google Sheet nggak ya? Oh, sorry, bentar. Ini sama dengan Excel ya? Hampir sama, guys. Cuma memang karena apa pakai Google Sheet? Karena Google Sheet itu online, jadi kita bisa kolaborasi secara langsung, real time dengan tim yang lain gitu. Mungkin tim yang lain, kalau misalnya di kerjaan biasanya ya, tim yang lain tuh bisa ngakses ini juga. Jadi dia bisa ngelihat nih, oh tim marketing lagi ngerjain apa, misalnya sekarang progresnya udah sampai mana, oh masih belum selesai. Terus mungkin kalau misalnya dari tim lain lagi butuh data dari tim marketing udah sampai mana sih dia ngerjain, terus kira-kira apakah ada isu, kalau misalnya memang aku butuh segera nih datanya, kita langsung reach out ke tim yang terkait juga gitu ya. Jadi ini kolaborasi yang bisa real time, makanya kita bukan pakai Excel yang mungkin offline ya penggunaannya, tapi ini pakai Google Spreadsheet yang bisa langsung kolaborasi secara real time. Kak, cara make template-nya gimana? Aduh, udah dijelasin ya tadi. Nanti nonton recording-nya aja boleh. Mungkin kalau agak kecepetan nanti tenang teman-teman, ada recording. Nanti disediain di ya setelah ini ya H+1 nanti akan ada recording. Silakan coba. Dan kalau semisal teman-teman udah terhubung dengan tim moderator, bisa juga ditanyain untuk recordingnya ya. Gitu. Karena nanti sekali lagi project tracker ini akan menjadi tasnya teman-teman untuk di day 2 yang ingin mendapatkan sertifikat bisa membuat project tracker sesuai dengan project yang ingin teman-teman lakukan gitu ya. Kalau mau share sheet secara live, share sheet. Jadi share sheet itu cuma tinggal gini aja, diklik share, terus teman-teman langsung ini aja, teman-teman langsung pilih mungkin nama-nama timnya siapa ya, emailnya apa, terus bisa langsung ditambahkan emailnya, kemudian langsung di share, mungkin dia ingin aksesnya viewers kah, atau ingin aksesnya bisa editor dan lain-lain, itu bisa langsung ditentukan gitu ya. Karena memang mungkin kalau di company atau mungkin secara personal juga kita nggak bisa langsung share sheet ini untuk siapapun ya, kita lebih baik itu di-share ke spesifik tim-timnya siapa aja, orang-orangnya siapa aja, jadi nggak ke semua bisa akses gitu. Yes. Oke, udah paham teman-teman? Semoga udah cukup clear ya. Mungkin kita boleh share ininya dulu, Van, assignment-nya lagi buat yang untuk day 2 ini. Nanti kita bakalan ada sesi Q&A juga teman-teman sama Fenty. Jadi untuk yang pertanyaannya kerasa belum kejawab di luar yang teknis ya. Kalau yang teknis-teknis kayaknya bisa nonton recording lagi, nanti bisa dapat pasti jawabannya udah dikasih tahu sama Fenty. Tapi kalau yang punya pertanyaan misalnya seputar karirnya Fenty di dunia project management atau tips-tips dari Fenty untuk jadi VA yang sukses segala macam, itu bisa di drop di Q&A, karena abis ini kita bakalan ada sesi Q&A lagi sama Fenty juga. Oke, sip. Kita share dulu ini ya. Selanjutnya, oke, aku stop share ya teman-teman. Ini ya teman-teman, jadi assignment untuk hari kedua, thank you banget Fenty udah live demo tadi, banyak banget yang tergugah ya, termasuk aku ngerasa kayak magic tadi ngeliatin semua formula-formula yang kamu bikin. Nah, untuk teman-teman yang kepengen dapat sertifikat, assignment di hari kedua ini ada yang pertama, post Instagram story sharing apa yang teman-teman pelajari dari sesi masterclass hari ini. Tag jangan lupa ke @sgb_va. Kalau misalnya mau tag ke @fentyrohayani atau @catherine_viria juga boleh ya. Yang kedua, bikin project tracking di Google Sheet dengan template yang tadi Fenty sudah live demokan dan kasih lihat. Itu linknya, teman-teman boleh klik, habis itu bisa make a copy ya, habis itu bikin sendiri. Nah, nanti task yang kemarin sama yang hari ini silahkan disubmit ke link yang ada di layar ini. Jadi boleh di screenshot juga, paling lambat itu hari Sabtu sebelum jam 12 malam. Jadi untuk teman-teman yang kemarin belum kebagian nonton, yang hari ini masih tersendat, masih ada kesempatan buat nonton lagi recordingnya ya teman-teman. Oke,
Jadi supaya bisa dapat certificate of attendance, supaya bisa di-share juga sama teman-teman di sosial media masing-masing. Oke, jadi setelah ini kita bakalan ada sesi Q&A, Fenty. Jadi setelah tadi live demo kamu yang luar biasa menggugah, aku mau kasih kamu kesempatan buat minum lagi sama ke toilet ya. Sambil Fenty boleh nggak pilihin pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu bisa kita bahas nih habis ini. Mungkin 3 pertanyaan aja. Oke, thank you Fenty. Oke, kalau Fenty udah ready boleh balik. Nah, welcome back. Halo. Oke, udah pilih-pilih pertanyaan belum nih, Fen, buat dijawab? Pertanyaannya kebanyakan masih seputar ini ya, seputar tasnya ya. Mungkin aku sambil share juga teman-teman tasnya itu apa aja. Jadi tas yang pertama, day one, itu ada sama ya, post IG story dan sharing what you've learned. Jadi sharing apa yang sudah dipelajari selama day one. Ini kalau misalnya teman-teman kemarin nggak sempat ikut, nanti ada recordingnya, bisa ditonton dulu nih, bisa sambil nonton dulu recordingnya, terus nanti di screenshot, kemudian kalian share apa yang sudah dipelajari, nanti di update di IG story, tag SGBVA, kemudian bisa tag juga Kak Catherine Feria, dan juga aku, Fenty Rohayani, gitu. Kemudian day one juga kita buat project timeline dengan Google Calendar. Jadi tadi yang masih ada kesempatan teman-teman nonton recordingnya, nanti cara bikinnya bisa dicek dulu di recording. Kemudian itu nanti tugas-tugasnya di screenshot aja ya, jadi nggak perlu pakai link atau di screenshot kemudian di-upload ke dalam Drive gitu ya. Nanti di-share link yang udah ada di Drive, di-share ke dalam Google Form gitu untuk day one. Day 2 juga tadi baru aja dijelasin ya, ada sama post IG story juga dan juga sharing terkait pelajaran yang sudah didapat hari ini, lalu bikin project tracker dari Google Sheet tadi ya. Project trackernya itu projectnya bebas, bisa sama dengan yang kemarin, bisa beda. Intinya projectnya adalah kita punya goals untuk project yang akan dijalankan gitu. Jadi nanti kalian bisa mengelompokkan mana initiation phase, mana yang planning, mana yang execution dan lain-lain. Gitu. Dan juga tadi aku sempat kalau semisal ketika kalian bikin copy atau salinan dari template yang sudah disediakan, bisa juga tadi aku sudah ajarkan juga tentang beberapa metode cara untuk menyesuaikan lagi nih biar template-nya itu bisa sesuai dengan yang tadi udah ada di share gitu. Nah ini nanti untuk tasnya juga silakan project trackernya ini bisa di-upload ke dalam Google Drive, kemudian nanti linknya dicantumin di dalam Google Form-nya gitu. Kalian masih ada waktu sempatan sampai 2 hari ke depan sampai hari Sabtu. Jadi silakan dimanfaatin waktunya untuk mengerjakan, bisa sambil dengerin recording juga gitu. Gitu ya teman-teman. Kemudian tadi aku sempat ketemu tapi hilang nih bentar. Tadi tuh ada pertanyaan yang menarik juga sih sebetulnya. Aku sempat kirimin, ada satu orang yang punya 3 pertanyaan tadi. Aku sempat kirimin ke WhatsApp kamu, Fenty. Coba Oke. Ini terkait dengan kerjaan sebagai project manager sih sebetulnya. Jadi aku rasa mungkin bakalan bisa bermanfaat juga. Oke, dari Kak Iska ya. Kak Iska ada 3 pertanyaan nih. Atasanku cenderung dikenal suka berubah pikiran, bahkan pas udah jalan proyeknya itu gimana ya solusinya? Nah itu sih sebenarnya juga tantangan dari setiap project manager ya. Kita harus siap dengan badai yang berubah-ubah ini. Kayak misalnya udah jalan, udah settle nih, kita udah planning juga projectnya ini akan kayak gini gitu, misalnya kita udah planning projectnya jalannya kayak A gitu misalnya, tapi ternyata ada dadakan nih misalnya H-1 sebelum planningnya jalan, bos tiba-tiba berubah pikiran nih, aku mau yang kayak gini deh. Padahal sebelumnya dia udah setuju nih dengan plan yang A ya gitu. Jadi emang itu sangat biasa ya untuk di pekerjaan. Jadi sekali lagi teman-teman yang dibutuhkan bukan nggak apa-apa ngeluh, nggak apa-apa misuh-misuh dulu ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau misalnya dari sisi project manager itu kita harus siap untuk bisa
change plan bahkan di H-1 sebelum planning itu berjalan. Itu udah biasa banget. Jadi emang yang harus ada untuk seorang project manager itu adalah skill untuk agile itu ya, untuk bisa menyesuaikan keadaan kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu di-adjust di tengah jalan. Gitu sih, memang itu salah satu tantangan untuk seorang project manager. Gitu. Dan aku yakin kalian seorang project manager pasti nggak cuma sendiri kan ya, pasti ada tim gitu. Nah itu kenapa kita butuh tim, karena memang karena ini gitu, karena memang keadaannya seringnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau semisal dulu aku juga pernah kayak gini, itu kita kolaborasi tim itu sih yang benar-benar menguatkan ya. Jadi kita saling share kira-kira solusinya kayak gimana, terus solvingnya kayak gimana. Nah itu nanti akhirnya ketemu dan akhirnya juga bisa jalan proyeknya sesuai dengan keinginan si atasan ya gitu. Terus fase inisiasi bisa di dalam bentuk apa? Diskusi informal, in person, atau bisa bikin proposal sederhana? Iya, bisa dua-duanya. Bisa diskusi informal, bisa bikin proposal yang official gitu ya. Jadi memang inisiasi itu mungkin aku nggak bisa kasih gambaran kalau misalnya aku nggak tahu ininya ya, nggak tahu proyek yang lagi dijalanin oleh KISKA. Cuma kalau semisal memang proyek yang dulu sempat aku handle itu termasuk proyek yang official nih, kita udah kerjasama dengan sampai ke pemerintah juga ya, ke government gitu. Jadi kita memang harus bikin proposal yang official juga gitu. Jadi inisiasi itu mulai dari tergantung dari proyeknya juga. Kalau semisal memang proyeknya bisa dengan diskusi informal gini kita udah yakin dia layak untuk dijalankan, oke, berarti nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya memang harus ada proposal yang diajukan, berarti kita juga harus nyiapin proposalnya gitu. Selanjutnya adalah cost harus banget ada di project management kah? Terutama kalau di authorize untuk input cost budget. Betul banget, cost harus banget ada di project management. Iya, kalau misalnya di project management kan pasti kita ada pengelolaan budget juga ya, KISKA ya. Jadi kalau misal ya itu termasuk dalam project management juga, maksudnya project manager responsibility juga untuk bisa menentukan apakah plan yang dijalankan itu sesuai dengan budget. Makanya kita di fase planning juga bisa memperkirakan, mentrajektori juga ya, kira-kira apakah budgetnya ini gimana nih ketika menjalankan si projectnya gitu untuk setiap tasnya gitu. Makanya ini juga penting ya, cost di dalam project management gitu. Oke, mungkin satu lagi kali ya Kak ya, atau ya. Ini ada di aku temu di Q&A. Project terlama yang pernah dihandle sama Kak Fenty apa? Boleh nggak sambil ceritain dikit nih, misalnya project, mungkin gak usah project terlama, tapi project yang menurut kamu paling spesial yang pernah kamu handle gitu kali ya. Project challenge apa aja sih? Aduh, ini mungkin kalau ada teman-temanku yang kantor di sini pasti tahu sih. Aku boleh sebut nggak ya kira-kira ya? Sebut saja dia bawa projectnya ya. Intinya project dari pemerintah sih. Itu project terlama yang pernah aku handle, dan itu apa tadi pertanyaan? Project terlama ya Kak? Udah. Ya, dia sih bilang project terlama. Okay. Project terlama, jadi dari pemerintah itu mengadakan sebuah program lumayan besar, dan itu diadakan dalam kayak setahun gitu ya. Jadi setahun itu akan dibuka beberapa batch, kemudian nanti dari aku sebagai project manager akan membantu untuk bisa memastikan bahwa setiap dalam rentang waktu periode project ini dari kami sebagai penyedia layanan gitu ya, itu bisa memberikan kebutuhan dari si peserta dari program pemerintah ini gitu sih. Jadi itu kemarin yang aku jalanin paling lama sih di situ. Jadi memang banyak tantangannya, karena tadi ya sama dengan pertanyaan yang KISKA, pemerintah itu banyak perubahannya kalau misalnya kalian tahu gitu ya. Kalau misalnya kita dikasih tahu, oke, Pak, kita jalanin gitu ya, kita udah bikin planning nih untuk bisa menjalankan program sesuai dengan yang udah diinfokan nih, planning A. Nanti setelah beberapa minggu nih sebelum programnya itu jalan, ada update lagi nih, berubah lagi gitu. Jadi setiap
dalam durasi project itu dari pemerintah beberapa kali mengadakan perubahan-perubahan yang memang cukup masif dan kita harus gercep juga bisa replanning semua yang udah kita planning sebelumnya gitu sih. Jadi memang tantangannya di situ, tapi sekali lagi itu juga jangan dianggap sebagai hambatan sih menurut aku, karena memang kalau misalnya kita ngelihat itu sebagai challenge untuk diri kita, bisa nggak ya aku menghadapi ini, bisa nggak ya aku kolaborasi sama tim-tim untuk bisa ngehandle adjustment yang harus secepat mungkin ini gitu. Jadi sebenarnya kalau semisal kita bisa ngelakuin itu pun, kita juga ada sense of achievement juga. Oh, ternyata gitu doang bisa loh gitu. Makanya kenapa aku menemukan enjoyment juga di dalam project management ini gitu. Wah, thank you banget loh Fen. Kayaknya nih udah lewat dari jamnya lagi ya, seperti biasa, nggak kerasa. Nggak kerasa, tapi aku rasa teman-teman pasti udah belajar banyak banget ya dari Fenty 2 hari ini. Aku pengen bilang mewakili teman-teman semuanya dan mewakili tim SGBVA juga, aku pengen bilang thank you banget Fen, karena kamu udah benar-benar sharing itu nggak di filter sama sekali ya. Dari kemarin benar-benar semuanya kamu sharing, dan kamu juga sampai bikinin template buat kita semuanya dan bisa dipakai. We are very grateful for you. Semoga kamu berbagi ilmu hari ini akan kembali juga buat kamu. Jadi lebih banyak lagi project ke depannya yang lebih baik, project managementmu juga lebih lancar, dan bisa dapat klien-klien semakin banyak juga as a VA. Oke, thank you banget Kak Kit. Thank you banget juga buat semua teman-teman yang udah join sampai day 2 ini. Sekali lagi kalau misalnya memang berminat untuk mendapatkan sertifikat, silakan dikerjakan tugasnya ya teman-teman. Semangat, dan ya aku yakin teman-teman kalau semisal punya growth mindset untuk bisa menghadapi semua mau belajar ya gitu, jadi pasti bisa sih untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dari project management hari ini gitu. Oke, thank you semua. Selamat malam, selamat istirahat, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Yes, bye-bye teman-teman. Bye Fenty. Oke, itu dia dari Fenty teman-teman. Semoga teman-teman belajar banyak ya, karena aku pribadi pun juga 2 hari ini dapat ilmu baru banyak banget. Semoga kita semuanya bisa memanfaatkan apa yang Fenty sharingkan untuk di pekerjaannya kita masing-masing juga. Oke, sebelum menutup acara malam hari ini, aku bakalan share beberapa review. Ini kemarin aku udah sempat share. Oke, aku mau share, ini ada satu orang namanya Ana ya. Ana ini adalah alumni dari SGBVA course juga. Beliau dari pekerja 9 to 5 dan daily commute ya, setiap hari harus berkendara untuk ke kantor. Sekarang sudah menjadi global remote worker ya. Aku yakin teman-teman di sini juga ada yang mungkin udah capek sama kena macet terus. Maybe it's time kamu jadi virtual assistant juga. Oke, dan kalau yang masih nanya apakah virtual assistant itu harus ibu-ibu gitu ya, jawabannya enggak. Jadi kalau misalnya kamu laki-laki atau misalnya masih jadi mahasiswa juga sekarang, masih bisa banget juga untuk jadi virtual assistant. Ya, ini contohnya ada Eprom yang hari ini bisa mensupport dirinya sendiri walaupun masih mahasiswa dan bayar uang kuliah sendiri. Keren banget, congrats juga nih buat Eprom. Oke, ini alumni SGBVA, sedikit statistik ya. Jadi sudah ada lebih dari 13.000 orang yang belajar bareng SGBVA course, belajar kerja dari jauh, belajar mendapatkan work-life balance, dan juga becoming financially independent. Ya, untuk teman-teman yang mau tahu lebih banyak kisah suksesnya teman-teman SGBVA, bisa follow Instagram @sgbva_alumnihub. Oke. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyain, ini aku bakalan bahas cepat aja. Kalau misalnya ngerasa hari ini masih belum punya dananya, teman-teman aku mau ngundang kita semuanya untuk ngelihat SGBVA course ini, atau in general semua course itu sebagai investasi dan bukan sebagai pengeluaran ya. Karena kalau pengeluaran itu tidak ada returnnya, tapi kalau kita berinvestasi, kita akan dapat sesuatu kembali untuk diri kita. Jadi kalau kita ambil SGBVA course, kita akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bisa kita terapkan, yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang kembali buat kita. Jadi mau ngajak teman-teman untuk luangkan ya, sisihkan penghasilan, terutama kalau hari ini bisa dengan 75 Singapura dolar aja deposit dulu, bisa dapat kesempatan untuk belajar dan dapat skill yang bisa dimanfaatkan seumur hidup. Ya,
Kalau misalnya nggak punya waktu gimana? Aku yakin kita semuanya sama-sama punya 24 jam dalam satu hari. Kalau misalnya kita merasa hal ini penting, kita pasti akan bisa meluangkan waktu juga. Ya, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris terlalu lancar, nggak apa-apa. Basic English itu juga cukup banget. Sudah bikin teman-teman siap untuk jadi VA. Ya, bisa sukses nggak kalau aku introvert? Bisa banget, banyak banget para VA yang introvert juga. Dan sebetulnya menurut aku pribadi, kerjaan VA itu sangat cocok untuk orang introvert karena kan nggak perlu kemana-mana ya. Dari rumah aja, nggak perlu sering berinteraksi sama banyak orang, tapi bisa menghasilkan bahkan ribuan dolar juga. Oke, jadi waktu yang tepat dan harga yang terbaik adalah sekarang, teman-teman. Aku mau mengundang just few minutes untuk buruan klik join now. Pay deposit aja nggak apa-apa, atau pay half payment kalau teman-teman ada, atau full payment untuk dapetin bonus yang maksimal. Pastikan sebelum aku end webinar hari ini, teman-teman dapat kesempatan untuk upgrade ke premium dari Pro Package. Oke, sekarang teman-teman bisa klik join now button, ikutin aja alurnya, lakukan pembayaran sekarang. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa juga ditanya ke para moderator kita setelah ini berakhir. Oke, thank you so much sekali lagi untuk semuanya ya teman-teman yang udah hadir 2 hari berturut-turut, sudah belajar banyak hari ini dan kemarin juga. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipakai ilmunya ke pekerjaan teman-teman masing-masing. Semoga yang kita sharing-sharingkan juga bisa bikin teman-teman terinspirasi bahwa di luar sana ada loh opportunity atau kesempatan untuk bisa bekerja jarak jauh, bisa dekat dengan keluarga, bisa ambil jalan-jalan, tapi bisa tetap menghasilkan, bahkan bisa lebih tinggi daripada apa yang kita hasilkan di kantor konvensional. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi, kalau yang mau dapetin sertifikat, bisa kerjakan assignment-nya. Besok juga akan di-share recording dari Masterclass Day 1 dan Day 2 juga. Jadi bisa ditonton ulang sama 24 jam ke depan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa ketemu juga selain di Masterclass seperti ini, tapi juga di grup alumninya SGBVA Course. Oke, thank you so much semuanya. Good night.